Ini adalah sebuah persiapan ketika teman-teman yang harus dilakukan ketika ingin menjadi seorang konten kreator YouTuber. Nah, di sini bisa dibilang juga apa ya mengatakannya ya teman-teman ya, karena minat menjadi seorang konten kreator YouTuber mungkin secara teknis ya ada sebuah persiapan. Tetapi sebenarnya sih saya sendiri ya dulu lah ya, itu menjadi seorang konten kreator YouTuber itu ya nggak bisa serta merta kita mempersiapkan apa, tapi kita pokoknya langsung saja buat channel ya. Karena membuat sebuah channel itu cukup mudah, apalagi kalau memang sudah memiliki akun Google, sudah memiliki email ya, itu bisa langsung buat channel. Tinggal langsung mencari sebuah niche konten apa nih yang tepat untuk teman-teman ya. Dan kemudian setelahnya lagi, masalah persoalan tentang apa ya, persiapannya mungkin kalau dipertanyakan seperti di dalam sebuah thumbnail seperti ini ya, atau di dalam sebuah video nilai ya, itu apa yang harus dipersiapkan? Ya sebenarnya sih kalau memang sudah seperti itu dipersiapkan berarti memang sudah berpikir secara serius ya teman-teman ya. Mungkin berbeda dengan saya lah dulu ya. Kalau dulu saya sendiri itu mungkin sebenarnya serius, tetapi saya itu lebih langsung ke prakteknya saja ya teman-teman ya, bukan yang seperti mempersiapkan ini itu. Karena pada kenyataannya dulu itu hanya untuk bisa menjadi seorang konten kreator YouTuber yang bermodal HP, ya langsung saja. Karena kenyataannya mungkin dulu sih banyaklah YouTuber ya, yang bisa dibilang juga langsung modal HP itu banyak teman-teman ya. Karena di situ menjadi konten kreator YouTuber yang bermodal HP itu memang sudah banyak ya, apalagi di zaman sekarang lah ya. Nah jadi untuk mempersiapkannya pertama ya, ya tentu saja kuota sudah punya ya, yaitu langsung saja membuat sebuah channel. Sebuah channel sudah dibuat, pikirkan baik-baik teman-teman itu ingin memilih sebuah niche apa, niche konten apa, tema apa. Tetapi saya ingin memberikan teman-teman itu kalau bisa membuat atau memilih sebuah niche konten lah ya, tema konten itu yang sesuai dengan disukai teman-teman saja ya. Misalkan memang suka ngegame ya mungkin juga game saja, atau mungkin dalam hal ini misalkan kita suka memberikan orang itu sebuah solusi ya. Misalkan cara agar kita bisa berlari kencang lah ya. Itu misalkan olahraga lah ya, berlari kencang, tapi itu olahraga lah ya. Ya pokoknya di sini tuh yang masih mengandung, yang masih memiliki manfaat lah ya untuk si penonton. Karena kita harus dipahami dulu ya, bahwa yang namanya YouTube itu untuk ditonton orang ya teman-teman ya. Untuk ditonton oleh si penonton, bukan untuk dirinya sendiri. Kalaupun vlog orang lain artis ya, kalau artis itu berbeda ya. Artis itu kan sudah tenar atau mungkin sudah diperjuangkan dari awal menjadi artis. Tapi kalau sudah menjadi artis YouTuber itu beda cerita lagi. Itu bukan dari menjadi YouTuber, tapi kalau dari awal itu sudah di YouTuber ya, dari YouTube lah ya, itu diperjuangkan. Nah, tetapi tentu saja yaitu yang menjadi konten kreator YouTubernya itu yang sudah bisa memberikan value lah ya, bermanfaat, mengedukasi, memberikan informasi ke penonton lah ya. Apa nih sebuah video yang memang bisa diberikan kepada si penonton lah ya. Misalnya si kreator lah ya. Pokoknya memang pada dasarnya itu yang namanya YouTube itu memang ditonton oleh orang lain, bukan untuk dirinya sendiri ya. Itulah satu hal yang harus diingat ya. Untuk sebuah persiapan dari menjadi seorang konten kreator YouTuber, ya sebenarnya mungkin pertama alat-alatnya yang apa adanya saja dulu ya. Kalau memang punya modalnya bagus, tapi kalau enggak, ya sebenarnya di sini tuh modalnya juga bukan banyak ya. Dan saya rasa tidak mungkin yang namanya menjadi seorang konten kreator YouTuber itu tanpa modal sama sekali, itu saya rasa nggak mungkin. Walaupun hanya modal kuota lah ya. Modal kuota juga tetap saja dikatakan modal teman-teman. Karena untuk upload video ke YouTube itu tetap membutuhkan yang namanya kuota ya. Kita membuka aplikasi YouTube ya untuk menonton video orang lain ya tetap butuh kuota, atau mungkin ya itulah untuk mengupload video ya dibutuhkan kuota. Mungkin juga yang paling sederhananya persiapannya yaitu dimulai dari HP saja lah ya. HP saja untuk merekam. Entah itu merekam yang kontennya tersebut itu menampilkan wajah ataupun enggak lah ya. Kemudian kedua ya mikrofon. Mikrofon seperti ini saja itu sudah butuh modal sedikit ya. Yang berapa puluh ribu itu juga masih ada teman-teman ya. Dan ada juga kualitas yang masih bisa dipakai lah. Jangan yang langsung
beratusan ribu atau jutaan lah ya. Jadi saya rasa teman-teman kalau masih bingung juga atau mungkin masih dipertanyakan apa persiapannya, ya itu seperti itulah persiapannya itu mungkin ya HP sajalah, HP, audio, terus kemudian ini audio apa ya, mikrofon lah ya, mikrofon apa atau mic kondensor lah ya. Dan mungkin juga masalah niche kontennya itu tampil wajah atau enggak ya. Kalau tampil wajah, ya itu berarti kamera atau HP kamera lah ya, kamera pakai HP gitu loh. Menggunakan kamera, yaitu kamera di HP lah ya, itu merekam wajah seperti mungkin ini saja lah, video ini saja, bisa seperti itu. Tapi tanpa wajah pun bisa, misalkan merekam suara lah ya, itu menggunakan mikrofon juga. Nah jadi itu sih persiapannya sih. Masalah niche kontennya itu seperti apa, saya rasa sih itu banyak sekali lah ya. Pertama tergantung juga niche kontennya itu apa. Kalau mainan anak-anak, ya yang dipersiapkan adalah mainan anak-anak. Tetapi kalau memang secara visualisasinya bahannya itu mungkin yang secara online saja, misalkan download atau mengunduh gambar atau video yang mungkin bermodalkan kuota. Tapi dalam hal ini ya itulah ya, jangan yang tetap saja, jangan yang menggunakan hak cipta milik orang lain lah ya. Jangan juga yang menganjurkan yang video-video yang bukan milik kita sendiri. Tetapi setelah itu ya, di setelahnya lah ya, persiapannya yang mungkin ya itu harus terlebih dahulu tahu dan pahamlah bahwa di YouTube itu memiliki sebuah aturan ya teman-teman ya. Aturan hak cipta, aturan juga untuk menggunakan audio, aturan juga menggunakan video lah ya. Ya atau mungkin juga ya pokoknya di sini intinya adalah tetap harus diutamakan itu video original lah ya. Jangan menjadi reuploader ya. Itu yang harus diutamakan ya. Jadi menjadi content creator itu juga banyak juga lah. Ada yang original, ada yang reupload. Tapi saya rasa yang paling aman dan direkomendasikan itu cuma yang original saja. Entah itu audio, entah itu sebuah video lah ya. Itu yang harus teman-teman itu pahami lah ya. Dari awal mungkin yang nonton sebuah video ini lah ya. Sebuah tema kali ini itu adalah saya ingin menjadi seorang content creator YouTuber, tapi bingung mulai dari mana. Mulai saja langsung teman-teman ya. Nanti setelahnya itu akan ada permasalahan kendala berikut-berikutnya lagi. Tinggal nantinya kita mencari, mempelajari dan ya menelaah dan juga diperbaiki teman-teman. Misalkan kayak membuat logo lah, membuat sebuah niche konten yang satu tema aja nih. Terus kemudian nanti ya kendala dari seorang menjadi konten kreator YouTuber itu adalah yang paling dirasakan itu adalah belajar ngedit teman ya, belajar ngedit video ya. Nah pasti di situ teman-teman itu akan merasakan sendiri. Oh ternyata mengedit video itu ternyata susah juga ya. Nah di situ juga merupakan sebuah PR juga nih bagi seorang konten kreator YouTuber pemula lah ya. Tapi saya rasa sih tanpa diajarkan siapapun itu sih dalam masalah pengeditan video sih siapa saja pasti bisa teman-teman ya. Apalagi ya namanya menjadi konten kreator YouTuber ya mau tidak mau ya mengedit video. Walaupun mengeditnya itu yang sederhana-sederhana saja lah. Jangan langsung tinggi-tinggi yang ngeditnya super perfeksionis atau profesional lah. Setidak-tidaknya itu adalah bisa motong ya, bisa menambahkan efek sedikit ya, bisa menyatukan audio dengan juga video lah ya. Pokoknya di situ aplikasi pengeditan video pun juga banyak ya teman-teman ya. Ada aplikasi KineMaster, ada aplikasi CapCut, InShot ya, Viva Video. Pokoknya sudah banyak sekali lah. Nanti di situ nanti teman-teman itu akan merasakannya sendiri bahwa menjadi seorang content creator YouTube itu juga ternyata banyak hal yang harus dipahami. Yang pertama itu ya secara teknis sih, mengedit video, merekam audio lah ya. Dan juga ya itulah di dalam sebuah channel itu bagaimana caranya bisa membuat niche konten ini yang satu tema terus menerus ya. Menemukan ide, pokoknya banyak sekali lah. Kita nggak bisa menyebutkan satu persatu lah. Tapi setidaknya dengan semua penjelasan-penjelasan ini teman-teman itu bisa menjadi paham lah ya. Tentang bahwa mulai dari mana? Mulai saja langsung teman-teman. Karena nantinya itu akan mendapatkan dari pengalaman ya dari mulai tersebut teman-teman. Dimulai dari buat channel, buat logo, buat judul bagaimana, cara membuat video bagaimana, cara produksi video bagaimana, cara menemukan niche konten yang tepat itu untuk teman itu apa yang paling tepat lah ya.
Nah, pokoknya disitulah ya, teman-teman itu mau dari mana, langsung mulai saja teman-teman ya. Nah, semoga video ini bisa memberikan teman-teman itu kesadaran dan juga mencerahkan lah ya pemikiran teman-teman bahwa menjadi seorang konten kreator YouTube itu juga bukan hanya sekedar dipikir-pikir terus ya, dipikir terus tapi nggak buat-buat ya, mau mau bagaimana nggak mulai-mulai. Mulai saja langsung, nanti setelahnya itu akan mempelajari banyak hal. Menjadi seorang konten kreator YouTube itu juga nggak bisa langsung sempurna teman-teman, tapi banyak hal lah yang harus dipelajari ya. Nah, semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini bisa like saja, kalau enggak apa-apa. Dan juga ingin mengikuti sebuah channel ini sesuai dengan tips pengalaman saya di dalam YouTube ini yang sesuai dengan apa yang saya alami ini, tetapi juga beserta dengan solusinya lah ya. Nah, semoga teman-teman itu bisa mengikuti channel ini dengan cara subscribe teman-teman.